Di Puri Dirgantara yang megah, tempat pesta amal tahunan Dirgantara Group digelar, kemewahan berpadu dengan intrik. Aina, yang menikah dengan putra tunggal keluarga konglomerat, Bayu, selalu merasa seperti orang luar. Meskipun Bayu mencintainya tulus, pandangan mata dingin Ibu Ratih, ibu mertuanya sekaligus CEO perusahaan, selalu mengikuti Aina. Ibu Ratih memegang kendali penuh atas 51% saham Dirgantara berkat klausul rahasia dalam wasiat mendiang kakek Bayu. Wasiat itu menyatakan bahwa Bayu hanya akan mendapatkan hak kendali mutlak setelah memiliki ahli waris yang sah. Selama Bayu belum memiliki anak, Ibu Ratih adalah penguasa tak tergoyahkan. Melihat kemesraan Aina dan Bayu di lantai dansa, Ibu Ratih merasa terancam. Bayu yang naif selalu menganggap sikap keras ibunya sebagai wujud kasih sayang posesif. Namun, bagi Ibu Ratih, Aina adalah kunci yang dapat merampas tahta kekuasaannya. Malam itu, Ibu Ratih bertekad, Bayu tidak akan pernah berhasil memberikan keturunan pada Aina. Beberapa hari setelah pesta, Aina dan Bayu berbagi momen intim di kamar mereka. Bayu menyuarakan kelelahannya berada di bawah kendali sang ibu dan menyatakan tekadnya untuk segera memiliki anak. "Jika kita punya anak, ahli waris," bisik Bayu pada Aina, "aku akan punya alasan kuat untuk menuntut otonomi penuh. Ayah bilang, anak akan mengubah segalanya." Keputusan itu adalah janji suci bagi Aina, namun alarm bahaya bagi Ibu Ratih. Menjelang subuh, Ibu Ratih yang sedang insomnia tak sengaja mendengar potongan percakapan Bayu tentang otonomi penuh dan anak yang mengubah segalanya. Ekspresi tenangnya runtuh. Ia menyadari Bayu telah mengambil langkah nyata menuju kunci warisan. Di ruangan pribadinya, Ibu Ratih diliputi kemarahan yang membara. Ia mengutuk Aina sebagai malapetaka yang mengancam kekuasaannya. Pagi harinya di meja makan, Ibu Ratih menunjukkan senyum manis yang dipaksakan kepada Bayu, tetapi tatapan dinginnya terarah tajam pada Aina. "Aina," ujar Ibu Ratih dengan nada beracun yang disamarkan sebagai perhatian, "kau harus ikut Ibu dan Bayu bertemu Dokter Surya hari ini. Karena kalian ingin cepat punya anak, kita harus memastikan kesehatanmu sempurna." Aina merasa tidak nyaman dengan perhatian yang tiba-tiba dan dipaksakan itu, tanpa menyadari bahwa pertemuan dengan Dokter Surya adalah awal dari serangan tak terlihat Ibu Ratih. Setelah pertemuan di meja makan, Ibu Ratih tidak menunggu lama. Ia harus menghancurkan keyakinan Aina dan menciptakan ketakutan, sambil membuat aksinya terlihat seperti kesialan semata. Ibu Ratih sengaja menjadwalkan Bayu untuk rapat pagi di kantor pusat dan meminta Aina mengambilkan dokumen penting dari brankas pribadi Ibu Ratih di lantai 2 Puri Dirgantara. Tepat sebelum Aina naik, Ibu Ratih memanggil petugas kebersihan, memerintahkan mereka untuk memoles tangga marmer utama, bukan hanya dipoles, tetapi digosok dengan minyak pengilap khusus yang sangat licin. Aina, yang membawa tumpukan berkas tebal, menaiki tangga. Di pertengahan jalan, ia merasakan kakinya kehilangan pijakan total. Marmer yang terlalu mengilap itu terasa seperti es yang mematikan. Aina tergelincir, jatuh terduduk keras, dan tubuhnya membentur anak tangga. Ia berteriak menahan sakit, pergelangan kakinya terasa sakit luar biasa, dan tubuhnya gemetar. Bayu bergegas turun dari ruang kerjanya. Melihat Aina terkapar di lantai, wajahnya pucat pasi. "Ya Tuhan, Aina! Apa yang terjadi?" Bayu segera menggendong Aina. Ibu Ratih muncul dengan ekspresi panik yang dibuat-buat, segera berteriak histeris pada pelayan, menyalahkan mereka atas kelalaian dalam membersihkan lantai. "Kalian lihat apa yang kalian lakukan. Cucu saya bisa celaka." Bayu segera membawa Aina ke rumah sakit.
Walaupun Aina hanya mengalami keseleo parah dan memar-memar, ia harus beristirahat total. Saat Bayu membawa Aina pergi, Aina menoleh ke belakang sekilas. Ia melihat Ibu Ratih, meski berpura-pura marah pada pelayan, menyeringai puas. Hati Aina mulai diselimuti kecurigaan dingin. Kecelakaan ini terasa terlalu sempurna. Setelah insiden tangga, Ibu Ratih kembali menjalankan rencana yang lebih halus. Ibu Ratih memaksa Aina mengunjungi klinik mewah Dr. Surya, seorang dokter kesuburan terkemuka yang juga memiliki hubungan bisnis erat dengan Dirgantara Group. Ibu Ratih bersikap sangat manis. Kau harus minum ini, sayang. Jangan sampai terlewat. Ini vitamin prakehamilan eksklusif yang diresepkan Dr. Surya, akan membuat tubuhmu benar-benar siap. Yang Aina tidak tahu, Ibu Ratih telah mengancam kontrak bisnis Dr. Surya, memaksanya meresepkan suplemen yang dirancang khusus untuk menghambat ovulasi Aina dan mengacaukan siklus haidnya. Tujuannya adalah memastikan Aina tidak bisa hamil setidaknya selama 6 bulan ke depan, membeli waktu bagi Ibu Ratih untuk mengonsolidasikan kekuasaannya. Aina mematuhi perintah itu. Namun, setelah beberapa hari mengonsumsi pil Fertility Boost Premium yang cantik, Aina mulai merasakan efek samping yang aneh. Ia sering mual di pagi hari, bukan mual karena hamil, melainkan mual setelah menelan pil. Tubuhnya terasa lesu, dan siklus haidnya yang selalu tepat waktu, kini kacau balau. Aku merasa aneh, Mas. Aku rasa suplemen ini terlalu keras untukku, keluh Aina pada Bayu. Bayu, yang dibutakan oleh kepercayaan pada ibunya, hanya menenangkan. Jangan khawatir, sayang. Ibu tidak akan pernah memberimu sesuatu yang buruk. Itu hanya penyesuaian hormon. Malam itu, Aina diliputi kecurigaan. Kenapa ia merasa lebih sakit setelah minum vitamin terbaik dunia itu? Ia memutuskan untuk bertindak. Aina menyembunyikan sisa pil itu di dalam botol vitamin D lamanya dan mulai berpura-pura menelannya di depan Ibu Ratih dan Bayu. Perlahan, Aina mulai pulih. Ia kini memiliki sebotol pil yang disembunyikan, bukti diam tentang perhatian Ibu Ratih yang merusak, dan diam-diam melanjutkan usahanya untuk hamil. Kecurigaan Aina semakin kuat. Ia mulai mengamati gerak-gerik pelayan dan staf di Puri Dirgantara. Ia ingat ada satu perawat pribadi yang sering dipekerjakan Bayu saat ia sakit, bernama Laras. Laras dikenal sebagai sosok yang baik, tetapi tampak selalu ketakutan jika berpapasan dengan Ibu Ratih. Suatu sore, saat Bayu sedang menghadiri rapat dewan, Aina memberanikan diri menemui Laras di dapur belakang, jauh dari jangkauan telinga Ibu Ratih. Aina memberikan Laras kalung sederhana sebagai tanda terima kasih atas perawatan yang tulus. Laras, aku tahu kau orang yang baik. Aku hanya ingin bertanya, jujur. Pil yang diresepkan Dr. Surya itu, benarkah hanya vitamin biasa? Tanya Aina, menatap Laras dengan penuh harap. Laras awalnya pucat, tangannya gemetar. Ancaman Ibu Ratih akan menghancurkan karirnya menghantuinya. Namun, kebaikan tulus Aina selama ini meluluhkan hatinya. Nyonya Aina, saya tidak boleh bicara, bisik Laras, air mata menggenang di matanya. Tapi demi keselamatan Anda, jangan minum pil itu. Pil itu bukan untuk kesuburan. Pil itu penghambat. Dunia Aina seolah runtuh. Bukan lagi kecelakaan yang kebetulan, ini adalah rencana kejam yang disamarkan sebagai perhatian. Laras menjelaskan bahwa Dr. Surya terpaksa karena kontrak rumah sakitnya di bawah ancaman Ibu Ratih. Laras juga mengaku dialah yang secara tidak sengaja mengoleskan minyak berlebih pada tangga di hari kecelakaan, atas perintah yang ia kira adalah untuk
pembersihan ekstra. Aina memeluk Laras, mengucapkan terima kasih tak terhingga. Ia kini memegang 2 bukti kuat, sebotol pil penghambat yang belum habis, dan kesaksian seorang orang dalam yang ketakutan. Aina menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk kehamilan, tetapi untuk keselamatannya sendiri. Ia memutuskan untuk merahasiakan semua ini, termasuk usahanya untuk hamil dari Bayu. Dengan hati-hati, Aina berhenti berpura-pura dan rutin melakukan tes kehamilan. Di luar dugaan, dan mungkin karena Bayu semakin intensif mengajaknya mewujudkan mimpi, Aina akhirnya merasakan tanda-tanda kehamilan yang sebenarnya berbeda dari efek samping pil racun itu. Aina diam-diam mengunjungi Dokter Maya, seorang ginekolog yang praktik di klinik kecil, jauh dari pengaruh Ibu Ratih. Setelah menjalani pemeriksaan, Dokter Maya tersenyum hangat. "Selamat, Bu Aina. Anda positif hamil, usia kandungan sudah memasuki 6 minggu. Aina menangis terharu di klinik itu. Ia tidak sabar memberi tahu Bayu. Malam itu, di balkon kamar mereka, di bawah cahaya rembulan yang redup, Aina menunjukkan test pack dengan 2 garis tegas. Bayu terperangah, air matanya menetes bahagia. "Kita berhasil, sayang. Ini keajaiban. Ini berarti aku akan mendapatkan kendali perusahaan." Ia memeluk Aina erat, sadar akan arti ganda kabar baik ini. SSTT. Aina meletakkan jari di bibir Bayu. "Kita harus merahasiakannya dari Ibu Ratih, Mas. Untuk sementara. Aku khawatir. Dia tahu aku sudah berhenti minum pilnya. Aku yakin dia akan mencoba lagi." Bayu, yang kini mulai melihat sedikit kegelapan di balik kasih sayang ibunya, akhirnya setuju. Mereka berjanji untuk merahasiakan kehamilan ini, setidaknya sampai Aina melewati trimester pertama. Namun, rahasia di rumah Dirgantara tidak pernah bertahan lama. Ibu Ratih, yang rutin memeriksa kamar Aina, masuk saat pasangan itu tidur. Ia menemukan botol pil, vitamin, yang disembunyikan Aina di laci dan melihat isinya masih penuh. Berani-beraninya dia. Wanita ini benar-benar licik. Ibu Ratih sangat marah. Ia segera menghubungi Dokter Surya, menuntut laporan kesehatan Aina. Dokter Surya meyakinkan bahwa siklus Aina masih kacau dan mustahil hamil. Ibu Ratih merasa lega sesaat. Tapi, saat subuh, saat ia sedang menikmati teh di balkon pribadinya, Ibu Ratih melihat Bayu dan Aina di taman belakang. Mereka berpelukan erat, dan Bayu berlutut, mencium perut Aina sambil berbisik. Adegan itu menusuk mata Ibu Ratih seperti belati. Ibu Ratih segera menggunakan jaringan mata-mata pribadinya. Ia memeras koneksinya di rumah sakit swasta lain dan menemukan catatan kunjungan Aina ke Dokter Maya. Beberapa jam kemudian, telepon Ibu Ratih berdering. "Ya, bagaimana hasilnya?" tanya Ibu Ratih dengan suara bergetar. Mendengar konfirmasi yang menakutkan itu, wajah Ibu Ratih berubah pucat pasi, matanya membesar penuh horor. "Hamil? Tidak mungkin. 6 minggu? Kunci tahta itu sudah di tangan mereka." Ibu Ratih menjatuhkan ponselnya ke lantai marmer. Sekarang, taruhannya bukan lagi penundaan, tetapi penghapusan. Ia harus bertindak. Tindakan berikutnya haruslah sesuatu yang fatal, sesuatu yang akan mengakhiri kehamilan Aina, dan mungkin Aina sendiri. Cerita semakin memanas dengan pengungkapan dan kehamilan yang menjadi titik balik. Ibu Ratih menyusun rencana kejamnya. Ia memanggil Aina dan Bayu untuk pertemuan darurat. "Bayu, Dirgantara sedang dalam masalah besar di proyek pembangunan Bali.
Kau harus ke sana segera. Ibu tidak bisa melepaskanmu dalam waktu lama. Sementara itu, Aina, Ibu Ratih tersenyum licik. Kau tidak bisa tinggal di sini sendirian. Ibu sudah menyiapkan villa puncak, tempat peristirahatan paling tenang. Kau harus babimon di sana, ibu akan kirim perawat terbaik. Bayu, yang merasa bangga dipercaya menangani masalah besar itu, menyambut rencana ini dengan gembira. Aina, meskipun merasakan ketidakberesan pada villa puncak yang terlalu jauh dan terpencil, tidak punya pilihan selain setuju demi menjaga rahasia kehamilannya. Ia tahu, menolak berarti mengkonfirmasi kecurigaan Ibu Ratih. 2 hari kemudian, Aina dan Bayu berpisah. Aina diantar ke villa mewah di tengah hutan pinus, tanpa sinyal ponsel yang kuat. Bayu terbang ke Bali, padahal rapat penting itu hanyalah skenario palsu yang diatur Ibu Ratih agar Bayu terisolasi dan sibuk. Di villa, Ibu Ratih menempatkan Minah, seorang pelayan baru yang wajahnya selalu menunduk, bertugas sebagai koki dan perawat pribadi Aina. Minah adalah antek Ibu Ratih yang baru direkrut, dengan imbalan fantastis agar tutup mulut dan melaksanakan tugasnya. Setiap hari, Minah menyajikan teh herbal hangat yang disebutnya, penguat rahim, dan sup yang lezat. Aina, yang telah waspada sejak kasus pil, berusaha menghindari makanan dari Minah, tetapi ia sadar Minah selalu mengawasi. Malam puncak itu, Minah menyajikan sup jamur trufle eksklusif, makanan favorit Aina. Bau sup itu begitu memikat, Minah meyakinkan bahwa ia sendiri yang meracik semua bahan organik dari pasar tradisional. Aina hanya memakan 3 sendok, lalu pura-pura kenyang. 1 jam kemudian, saat Aina sedang membaca di kamar, ia tiba-tiba merasakan sakit perut yang luar biasa. Kram yang menusuk, jauh lebih parah dari kram biasa. Perutnya bergejolak, dan rasa panas menyebar di pinggangnya. Aina tersentak. Ia segera memegang perutnya yang masih rata. Tidak mungkin. Aina berusaha menghubungi Bayu, tetapi sinyal di villa itu benar-benar terputus, persis seperti yang direncanakan Ibu Ratih. Ia mencoba turun untuk meminta bantuan sopir, namun Minah berdiri di depan pintu kamarnya, menghalangi dengan wajah datar dan mata kosong. "Nyonya, Anda sedang sakit. Lebih baik Anda istirahat saja." "Saya akan membuatkan teh herbal lagi," ujar Minah tanpa ekspresi. Aina kini yakin, ia telah dijebak di neraka terpencil ini. Sup jamur itu bukanlah penguat, melainkan racun yang dirancang untuk menggugurkan kandungannya. Aina harus berjuang sendirian untuk menyelamatkan bayinya dan nyawanya. Aina pura-pura menyerah. Ia kembali ke tempat tidur, mengerang kesakitan, dan meminta Minah memanggil Ibu Ratih dengan alasan darurat. Minah yang naif percaya bahwa misinya berhasil, segera menelepon Ibu Ratih melalui sambungan darurat villa. Ibu Ratih tiba di villa terpencil itu keesokan harinya, ditemani sopir pribadi dengan wajah penuh kemenangan. Ia menemukan Aina terbaring pucat di ranjang, terlihat lemah dan tak berdaya. "Oh, sayang Aina," Ibu Ratih mendekat dengan senyum palsu. "Kenapa kau tidak menjaga diri? Villa ini seharusnya membuatmu rileks, bukan malah sakit begini." Aina menggunakan sisa tenaganya, dan dengan suara lemah ia memohon, "Ibu, aku tahu, aku mohon, hentikan. Jangan sakiti bayiku. Aku akan melepaskan Bayu dari perusahaan, asal ibu biarkan aku pergi dengan anak ini." Ibu Ratih tertawa dingin, tawa yang menusuk tulang. "Melepaskan? Sekarang sudah terlambat, Aina. Begitu kau hamil, kunci tahta itu ada di tanganmu. Tapi kau bodoh. Kau pikir kau bisa menyembunyikannya dariku?" Ibu Ratih mendekat, berbisik ke telinga Aina.
Saat itu, Aina sudah mengaktifkan perekam suara di ponselnya yang ia sembunyikan di bawah bantal. Kau tahu, tangga licin itu? Itu karena ibu. Pil vitaminmu? Itu pil penggugur. Dan sekarang, Minah memberimu sedikit dosis sup spesial ibu. Itu dosis yang pelan, sayang, agar terlihat seperti keguguran alami. Ibu Ratih menepuk pipi Aina dengan kejam. Selesai sudah, Aina. Kau dan anakmu tidak akan pernah ada. Aina terbatuk keras, memegangi perutnya. Saat Ibu Ratih merasa puas dan berbalik, Aina dengan cepat mengambil ponselnya untuk memastikan rekaman itu aman. Sayangnya, gerakan itu terlalu cepat. Ibu Ratih berbalik seketika. Matanya menyipit melihat pantulan layar ponsel di tangannya. Apa yang kau pegang itu? Raung Ibu Ratih, suaranya berubah menjadi kemarahan membara. Aina melompat dari ranjang, meskipun tubuhnya masih lemah. Ia berlari ke pintu, namun Minah sudah menunggu di sana. Minah berusaha merebut ponsel itu, tetapi Aina berhasil menusuk Minah dengan vas bunga di meja samping. Minah menjerit kesakitan dan terjatuh. Aina berlari keluar kamar. Ibu Ratih mengejar Aina. Tiba-tiba, Aina teringat bahwa ia harus melindungi bukti itu. Ia berlari ke arah jendela, dan dengan panik, ia melempar ponsel yang berisi rekaman pengakuan Ibu Ratih ke semak belukar yang tebal di luar. Kau pikir kau bisa lolos? Ibu Ratih mencengkeram lengan Aina dengan kuat. Aina kini terperangkap. Ia tidak punya ponsel, tidak ada sinyal, dan tidak ada yang bisa membantunya. Hanya ada satu hal yang tersisa. Rekaman itu tersembunyi di suatu tempat, menunggu untuk ditemukan. Aina kini harus berjuang tanpa Bayu di sisinya dan tanpa bukti di tangan. Ibu Ratih menampar Aina, melepaskan cengkeramannya, dan segera berlari keluar kamar, memerintahkan sopir dan Minah yang terluka untuk mencari ponsel Aina di semak-semak. Saat mereka sibuk mencari bukti kejahatan yang tersembunyi, Aina memanfaatkan kekacauan itu. Meskipun perutnya masih sakit dan tubuhnya lemas akibat racun, Aina menyadari ini adalah satu-satunya kesempatan. Ia menyelinap keluar melalui jendela yang terbuka, meninggalkan kamarnya yang berantakan. Ia berlari tertatih-tatih ke dalam hutan pinus yang mengelilingi villa, mengabaikan ranting-ranting yang menggores kakinya dan napasnya yang terengah. Ia tahu, jika Ibu Ratih menemukannya sebelum ia mencapai jalan besar, semuanya akan berakhir. Setelah berlari tanpa arah selama hampir 1 jam, Aina ambruk di tepi jalan setapak yang jarang dilalui. Ia menggigil kedinginan, air matanya bercampur dengan keringat. Ia merasa akan pingsan, dan rasa sakit di perutnya semakin parah, mengancam nyawa bayinya. Tepat saat kesadarannya hampir hilang, sebuah mobil pikap tua yang membawa sayuran melambat di dekatnya. Pengemudinya adalah seorang pria paruh baya baik hati, Pak Tejo, 50, yang merupakan kepala pengurus kebun sayur terdekat. Ya Tuhan, Nak. Kenapa sendirian di sini? Kamu kenapa? Pak Tejo segera turun dan membantu Aina. Aina, dengan sisa-sisa kekuatannya, berbisik, tolong bawa aku ke kota. Jangan ke rumah sakit besar. Klinik kecil. Dokter Maya. Tolong jangan beritahu siapa-siapa. Melihat tatapan ketakutan dan luka memar di lengan Aina, Pak Tejo yang sederhana memutuskan untuk mempercayainya. Dia menduga Aina adalah korban KDRT. Pak Tejo menyelimuti Aina dan membawanya sejauh yang ia bisa. Di sebuah desa terdekat yang memiliki sinyal, Aina menggunakan ponsel Pak Tejo untuk mengirim pesan singkat darurat kepada Laras. Tolong Dokter Maya. Aku di klinik Sinar Jaya dekat terminal. Jaga Laras.
Jangan hubungi Bayu sekarang. Laras yang menerima pesan itu langsung panik dan segera menghubungi Dokter Maya. Dalam beberapa jam, Dokter Maya tiba di klinik Sinar Jaya dan mengevakuasi Aina ke tempat yang lebih aman di bawah pengawasannya. Bayi Aina, meskipun sempat terancam, untungnya berhasil diselamatkan. Aina kini bersembunyi. Di Bali, Bayu merasa gelisah. Sejak Aina pergi ke villa, ia tidak bisa menghubunginya sama sekali. Ketika ia menelepon villa Puncak, Ibu Ratih yang menjawab dengan nada yang terlalu tenang. Bayu, sayang, kau fokus saja pada rapatmu. Aina sedang istirahat, ponselnya Ibu sita karena dia terlalu stres dan overthinking. Pokoknya dia baik-baik saja. Bayu mencoba mempercayai ibunya, tetapi ia merasakan firasat buruk. Bayu teringat tatapan tajam Aina saat memintanya merahasiakan kehamilan. Saat Bayu sedang memimpin rapat dewan yang membosankan di Bali, yang ternyata hanyalah masalah kecil yang dibesar-besarkan, ponselnya bergetar dengan panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Itu adalah Laras, si perawat, yang meminjam ponsel temannya. Laras menangis tersedu-sedu. Pak Bayu, maafkan saya. Saya tidak tahan lagi. Ibu Ratih, dia bukan ibu yang baik. Dia mencoba membunuh Nyonya Aina. Dia menjebak Nyonya di villa, dia meracuni makanan Nyonya. Sekarang Nyonya Aina kabur, dan Ibu Ratih menutupi semuanya. Dunia Bayu runtuh. Kata-kata Laras menembus semua ilusi tentang kasih sayang ibunya. Semua kecelakaan yang dialami Aina, dari tangga licin hingga pil vitamin yang aneh, kini tersusun menjadi mosaik kejahatan yang sempurna. Ia melihat betapa naif dirinya selama ini. Bayu segera meninggalkan rapat, tanpa peduli pada konsekuensi profesional. Ia menyuruh sopir pribadinya yang berada di Jakarta untuk segera mencari Laras dan Dokter Maya, dan meminta mereka bersiap untuk memberinya semua bukti. Bayu langsung memesan penerbangan pertama kembali ke Jakarta. Ibu Ratih, saat Bayu meneleponnya dari bandara, kembali berbohong dengan suara yang dibuat sedih. Bayu, sayangku, ada kabar buruk. Aina mengalami keguguran alami. Dia terlalu lemah, Nak. Dia sekarang dirawat di rumah sakit terpencil, tapi dia baik-baik saja, cuma trauma. Bayu mendengarkan, tetapi hatinya telah mengeras. Ia tidak menunjukkan reaksi emosional, membuat Ibu Ratih yakin bahwa rencananya berjalan sempurna. Baiklah, Bu. Aku akan segera kembali. Terima kasih atas perhatian Ibu, ujar Bayu dengan nada yang dingin dan datar. Ibu Ratih tersenyum puas di seberang telepon. Ia tidak tahu bahwa saat Bayu mendarat di Jakarta, ia tidak akan pulang ke Puri Dirgantara, melainkan langsung menuju markas tersembunyi Aina, siap menghadapi kebenaran yang akan menghancurkan keluarga mereka selamanya. Bayu tiba di Jakarta dan, tanpa pulang ke rumah, langsung menemui Aina di tempat persembunyian rahasia Dokter Maya. Saat ia melihat Aina, yang kini terbaring lemah namun tatapannya penuh semangat juang, penyesalan dan kemarahan menghantam Bayu. Ia memeluk Aina erat, memohon maaf atas kebutaannya selama ini. Maafkan aku, sayang. Aku terlalu bodoh. Aku tidak melihat ibuku sudah berubah menjadi monster, bisik Bayu, menahan tangis. Aina menenangkan Bayu. Kita tidak punya waktu untuk menyesali masa lalu, Mas. Kita harus fokus menyelamatkan anak kita dan menghentikan Ibu Ratih. Aina menyerahkan botol pil penghambat kesuburan yang masih tersisa dan laporan Laras serta Dokter Maya. Semua bukti medis dan kesaksian sudah terkumpul. Bayu menyadari ada satu bukti lagi yang paling krusial. Ponselmu, Aina. Rekaman pengakuan Ibu Ratih,
Itu yang akan menjatuhkannya, bukan hanya sekadar memindahkannya dari perusahaan. Aina mengangguk. Aku melemparnya ke semak tebal di luar kamar di Villa Puncak. Dia tidak akan menyangka aku masih berani mengirim seseorang ke sana. Bayu segera menghubungi tim keamanannya yang paling loyal, yang selama ini tidak pernah berinteraksi langsung dengan Ibu Ratih. Mereka diperintahkan untuk mencari ponsel itu. Setelah pencarian yang tegang selama beberapa jam, tim keamanan berhasil menemukan ponsel Aina yang tersembunyi di dalam semak-semak yang basah. Dengan tangan gemetar, Bayu dan Aina mendengarkan rekaman itu. Suara Ibu Ratih yang dingin dan penuh kemenangan menjelaskan semua kejahatannya. Tangga yang dilicinkan, pil penghambat ovulasi, dan sup yang diracuni. Ini adalah bukti tak terbantahkan. Bayu mengambil keputusan. Rapat Dewan Tahunan Pemegang Saham akan diadakan besok. Itu adalah panggung tertinggi. Ibu ingin mengumumkan keguguranmu secara resmi di sana, agar dia aman. Mata Bayu menyala penuh tekad. Kita akan menyerahkan bukti ini di hadapan semua orang. Kita akan jatuhkan dia di hadapan dewan, di hadapan semua orang yang dia takuti. Keesokan harinya, ruang rapat Dewan Dirgantara Group dipenuhi ketegangan dan kemewahan. Ibu Ratih duduk di kursi utama dengan senyum penuh percaya diri. Ia siap mengumumkan keberhasilannya mengamankan kekuasaan dengan kabar duka tentang Aina. Di belakangnya, wajah Minah yang masih diperban akibat ulah Aina menyiratkan kepuasan tersembunyi. Bapak dan Ibu direksi sekalian, sebelum kita masuk ke agenda inti pengalihan beberapa aset, saya ingin mengumumkan bahwa putra saya, Bayu, mengalami musibah dalam rumah tangganya. Ibu Ratih memulai dengan nada sedih palsu. Istrinya, Aina, sayangnya mengalami keguguran alami akibat terlalu stres. Ini berarti klausul ahli waris. Brak. Pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka dengan keras. Bayu masuk. Ia berjalan tegap, wajahnya dingin dan tegas, membuat Ibu Ratih seketika pucat. Namun, yang membuat Ibu Ratih hampir jatuh dari kursinya adalah sosok yang berdiri di belakang Bayu, Aina. Aina, meskipun masih pucat, mengenakan gaun putih yang melambangkan kemurniannya, berdiri dengan kebanggaan. Ia memegang perutnya yang berisi ahli waris itu. Aina, kenapa kau ada di sini? Bukankah kau? Ibu Ratih terdiam. Suaranya tercekat. Bayu berdiri di samping Aina, memegang tangannya erat. Selamat siang, Ibu, dan seluruh dewan. Istri saya tidak mengalami keguguran, dan saya membawanya ke sini untuk membuktikan satu hal, dia hamil, dan bayi kami baik-baik saja. Gema bisik-bisik memenuhi ruangan. Ibu Ratih berteriak, kebohongan. Dokter Surya sudah melaporkan bahwa dia tidak mungkin hamil. Dokter Surya dipaksa, potong Bayu tajam. Kami punya bukti dari Dokter Maya dan kesaksian Laras. Tapi saya punya yang lebih kuat. Bayu kemudian mengeluarkan ponsel Aina, menyambungkannya ke sistem audio ruang rapat. Keheningan menyelimuti ruangan. Bayu menekan tombol putar. Suara Ibu Ratih yang sinis dan kejam memenuhi udara, terdengar jelas oleh semua orang. Kau tahu, tangga licin itu? Itu karena ibu. Pil vitaminmu? Itu pil penggugur. Dan sekarang, Minah memberimu sedikit dosis sup spesial ibu. Itu dosis yang pelan, sayang, agar terlihat seperti keguguran alami. Selesai sudah, Aina. Kau dan anakmu tidak akan pernah ada. Suara itu berhenti. Suara Ibu Ratih di ruangan itu sekarang adalah raungan keputusasaan. Tidak. Itu fitnah. Itu rekayasa.
"Bayu, kau mendengarkan wanita itu?" Ibu Ratih bangkit, wajahnya merah padam. Bayu menatap ibunya dengan tatapan yang menghancurkan. "Rekayasa?" "Ibu, rekaman ini membuktikan lebih dari sekadar persaingan bisnis. Ini adalah upaya pembunuhan berencana terhadap istri dan cucu ibu sendiri. Berdasarkan klausul wasiat, dengan adanya ahli waris yang sah, saya berhak mengambil alih kendali penuh. Dan berdasarkan bukti kriminal ini, Dewan, saya menuntut agar Ibu Ratih segera dicopot dari jabatan CEO dan diserahkan kepada pihak berwajib." Para direksi saling pandang. Bukti rekaman suara dan kehamilan Aina yang terlihat jelas, serta kehadiran Bayu yang berdiri sebagai pewaris sah, membuat keputusan Dewan mutlak. Ibu Ratih terhuyung mundur. Wajahnya yang arogan kini hancur menjadi ekspresi ketakutan dan keputusasaan. Penjaga keamanan yang disewa Bayu, yang setia padanya, segera mendekati Ibu Ratih. Ibu Ratih menjerit, menolak penangkapan, dan menuduh Aina sebagai perusak keluarga. Namun, tidak ada yang mendengarnya. Kejatuhan sang ratu telah terjadi, disaksikan oleh semua orang. Klimaks cerita sudah tercapai. Tinggal 2 bab terakhir untuk resolusi dan penutup. Setelah konfrontasi dramatis di ruang dewan, hari-hari berikutnya dipenuhi berita utama skandal dan pertarungan hukum. Berdasarkan bukti rekaman dan wasiat mendiang kakek Bayu, Ibu Ratih segera dicopot dari semua jabatannya. Dia ditempatkan dalam tahanan rumah sambil menunggu persidangan atas dakwaan percobaan pembunuhan. Minah dan Dr. Surya yang berusaha melarikan diri, berhasil ditangkap dan akan bersaksi melawan Ibu Ratih demi mendapatkan keringanan hukuman. Dengan dukungan penuh dari Dewan Direksi, Bayu, 30, resmi mengambil alih Dirgantara Group sebagai CEO dan pemegang saham mayoritas mutlak. Namun, Bayu tidak merasakan euforia. Kekuasaan itu datang dengan harga yang sangat mahal, kehancuran keluarganya dan hilangnya kepercayaan pada satu-satunya orang tua yang tersisa. Bayu menunjuk Laras sebagai kepala perawat di Puri Dirgantara dan memberikan Pak Tejo modal usaha untuk mengembangkan kebunnya, sebagai ucapan terima kasih atas keberanian dan kesetiaan mereka. Waktu berlalu, dan Puri Dirgantara kembali terasa tenang. Bayu bertekad mengubah Puri itu menjadi rumah yang hangat, bukan istana berlumur intrik. Fokusnya bukan lagi pada saham, tetapi pada Aina dan calon pewaris mereka. 9 bulan kemudian, di salah satu rumah sakit terbaik di Jakarta, Aina, 29, melahirkan dengan selamat seorang putra yang tampan dan sehat. Mereka menamainya Arjuna, seorang pejuang yang tangguh, melambangkan perjuangan mereka yang panjang. Saat Bayu menggendong Arjuna, air mata kebahagiaan dan lega membasahi pipinya. Ia menatap Aina, yang kelelahan namun berseri-seri. "Dia adalah ahli waris kita, sayang," bisik Bayu. "Bukan hanya pewaris Dirgantara, tapi pewaris semua yang kita perjuangkan, kebenaran, keberanian, dan cinta kita." Kelahiran Arjuna bukan hanya memenuhi klausul warisan, tetapi juga secara simbolis mengakhiri trauma masa lalu. Bayu kini mengerti, warisan yang sejati bukanlah kendali atas 51% saham, tetapi kehidupan baru yang ia pegang di lengannya. Setahun kemudian, Dirgantara Group telah bertransformasi di bawah kepemimpinan Bayu. Perusahaan itu kini dikenal karena etika dan transparansinya. Bayu dan Aina bekerja sama, memastikan tidak ada lagi sudut gelap di perusahaan yang didirikan kakeknya. Sementara itu, persidangan Ibu Ratih berakhir. Dihadapkan pada bukti rekaman suara yang tak terbantahkan, Minah yang bersaksi, dan laporan medis, Ibu Ratih dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan. Ia dijatuhi hukuman yang berat. Dalam wawancara terakhirnya, Ibu Ratih menolak menyesali perbuatannya,
tetapi ada tatapan kosong di matanya, kehilangan segalanya. Suatu sore yang damai, Aina, Bayu, dan Arjuna yang kini berusia 1 tahun, sedang bermain di Taman Puri Dirgantara. Tawa Arjuna memenuhi taman itu, menggantikan keheningan dingin yang dulu selalu dihiasi tatapan Ibu Ratih. Bayu duduk di rumput, memeluk Aina yang bersandar di bahunya, sambil mengawasi Arjuna yang merangkak. "Warisan sejati, Mas," ujar Aina lembut, memegang tangan Bayu. "Bukan puri ini, bukan perusahaan. Tapi dia." Aina menunjuk Arjuna yang sedang tersenyum ceria. "Dan keluarga kita, sayang," tambah Bayu, mencium kening Aina. "Perjuangan ini mengajarkanku bahwa tidak ada kekuasaan atau kekayaan yang sebanding dengan integritas dan kedamaian." Bayu akhirnya mendapatkan kendali penuh atas Dirgantara Group, tetapi ia telah melepaskan dahaga kekuasaan yang pernah meracuni keluarganya. Warisan yang sebenarnya bukanlah aset materi, tetapi kebahagiaan yang dibangun di atas kejujuran dan cinta tulus. Bayu mengangkat Arjuna ke udara, tawa mereka berdua beradu dengan hangat. Mereka menatap Puri Dirgantara, yang kini tidak lagi terasa seperti arena pertempuran, melainkan benteng cinta dan harapan untuk masa depan mereka.